Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun, amma ba'd. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita syukur kepada Allah karena nikmat yang telah diberikan kepada Allah kepada kita, yaitu nikmat yang begitu hebat, begitu agung nikmat itu. Yang nikmat ini timbangannya adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Bahkan nikmat ini lebih baik dari segala-galanya. Karena nikmat ini adalah nikmat, yaitu kita adalah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala satu kalimah suci, kalimah perjanjian antara kita dan pencipta kita, bahwa sesungguhnya tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Bila mana seseorang telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia telah berjanji kepada Allah. Dia telah berjanji untuk tidak menyembah selainnya, hanya Allah saja. Untuk tidak berpaling kepada selainnya, hanya kepada Allah saja. Maka bila mana seorang itu wafat, nanti dia akan ditalkin, yaitu talkinnya, wahai fulan, ingatlah kalimah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya kepada kamu ketika kamu masih di dunia. Ingat-ingatlah kalimah itu ketika kamu masuk di dalam kuburmu, yaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah perjanjian, kalimah yang akan menyelamatkan seseorang dari selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimah yang akan memasukkan seseorang di dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya di surganya nanti. Kalimah yang akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada hamba. Kalimah yang akan mendapatkan seorang hamba bila mana mengucapkan kalimah ini ridhonya Allah nanti di akhirat. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita menjaga kalimah ini sungguh-sungguh siang dan malam, sehingga sampai pentingnya kalimah ini baginda Nabi mengatakan, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka baginda Nabi mengatakan, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Hanya ini saja modal kita di dunia. Bila mana kalimah ini hilang sedikit saja, separuh dari kalimat ini, maka kita telah keluar dari millah, dari agamanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita diperdengarkan oleh muadzin dari masjid-masjid kita, dari musala-musala kita, supaya telinga kita tidak lupa akan kalimah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari-hari muadzin mengucapkan ini supaya telinga kita terbiasa dengan kalimah ini, supaya ketika nanti kita menjelang ajal, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita ingat hanya kalimah ini. Kalimah yang pernah ditawarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, wahai pamanku,
katakanlah la ilaha illallah, maka aku dapat membelamu nanti di depan Tuhanku. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, maka nanti aku dapat membelamu di depan Tuhanku. Wahai pamanku, paman baginda Nabi yang paling dicintai. Beliau ini adalah paman yang selalu membela baginda Nabi, yang selalu melindungi baginda Nabi. Hanya saja belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya lewat kalimah inilah kejayaan, lewat kalimah inilah keselamatan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pamannya ini sudah diambang kematian, tapi baginda Nabi tidak henti-hentinya menawarkan kalimah ini, sehingga sampai pamannya mengatakan, seumpama aku mengucapkan kalimat itu, wahai Muhammad, itu pun aku hanya pengen menyenangkan hatimu saja. Akhirnya wafat. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian serupa seperti ini juga pernah dibuat oleh baginda Nabi, yaitu ketika baginda Nabi menghadiri kematian seorang anak Yahudi, seorang anak muda, yaitu orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi muda ini dulunya suka berkhidmat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia menjelang wafat didatangi oleh baginda Nabi, wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah. Maka akhirnya anak itu melihat bapaknya yang juga masih Yahudi juga. Maka bapaknya mengatakan, wahai anakku, taatilah Abul Qasim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya sebelum wafat dia mengatakan la ilaha illallah. Lalu baginda mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sebagai asbab keluarnya anak ini dari selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu-satunya kalimat yang bisa menyelamatkan seorang manusia dari selama-lamanya di nerakanya Allah. Hanya kalimat ini, tidak ada yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kalimat bukti cinta kita kepada Allah. Ini kalimat bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada yang dicintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah telah memberi peringatan kepada kita lewat nabinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, bila mana kalian semua mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kalian mengikuti aku, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti aku, mengikuti sunnahku, mengikuti tindak-tindakku, mengikuti amalan-amalanku, maka yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita mengaku kita cinta kepada Allah, kok kita tidak mengikuti baginda Nabi, maka cinta kita itu adalah bohong, nol besar, tidak ada gunanya. Karena semua agama telah ditutup, satu saja yang dibuka hanya agama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan keselamatan telah ditutup, kecuali satu saja jalan keselamatan, yaitu jalannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dengan membawa berita. Sayyidina Umar pengen menggembirakan baginda Nabi. Beliau datang kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, aku telah mendapati di kitab Taurat bahwa begini. Tapi ternyata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tambah senang juga tidak. Baginda Nabi katakan, wahai Umar, apa belum cukup Al-Quran itu? Apa belum cukup kitabullah Al-Quran sehingga kamu mencari-cari di Taurat sana? Kata baginda Nabi. Baginda Nabi meneruskan, lau kana Musa hayya lama wasi'ahu illa tibai. Bila mana Musa hidup pada zamanku ini, maka dia pun tidak akan selamat kecuali mengikuti aku.
Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinnya para anbiya, sayyidnya para anbiya, nabi akhir zaman yang tidak ada nabi lagi selain beliau. Tanggung jawab dakwah ini setelah baginda Nabi yang akhirnya disampaikan, dipundakkan kepada umatnya beliau. Umatnya beliau ini adalah sebaik-baik umat yang nanti adalah umat yang paling duluan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka belajar akan kalimah ini tidak bisa didapatkan hanya saja kita duduk-duduk di rumah, tidak. Seperti halnya baginda Nabi telah memberi contoh kepada kita di dalam memahami kalimah ini, maka baginda Nabi telah mengajak sahabat-sahabatnya untuk memperjuangkan kalimah. Dimulai dengan perjuangan yang sederhana saja, yaitu baginda Nabi keliling ke rumah-rumah mengatakan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah bahwa tidak ada yang hak disembah kecuali Allah, maka kalian akan sukses. Maka kalian akan sukses. Kata beliau, sederhana saja, mendatangi manusia mengatakan kalimah la ilaha illallah. Dari rumah ke rumah, kesempatan-kesempatan digunakan oleh baginda Nabi. Ketika datang musim haji, maka baginda Nabi mendatangi pasar-pasarnya orang haji. Mendatangi musim-musim ketika orang-orang sama kumpul, kabilah-kabilah kumpul, menawarkan kalimah la ilaha illallah. Siapa di antara kalian yang mau membela aku ingin menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Ada kabilah yang mengatakan, aku tidak bisa membela kamu. Ada yang mengatakan, aku bisa membela kamu kalau musuh-musuhnya dari orang Arab saja. Tapi kalau orang musuhnya dari luar negeri, ya saya enggak mau. Ada lagi yang mengatakan, kami ya Rasulullah siap membela engkau dari musuh dari segala arah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Mereka itu adalah orang-orang Madinah. Akhirnya orang-orang yang siap berkorban untuk membela baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikasih hadiah oleh Allah, hadiah yang begitu hebat. Tidak ada hadiah yang lebih hebat melebihi hadiah ini. Apa hadiahnya? Yaitu mereka memboyong baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tanah kelahirannya Makkah menuju tanah mereka yaitu Madinah Al-Munawwarah. Nanti orang itu kalau berani berkorban untuk membela agama, maka akan bisa memboyong agama, memboyong nabinya. Bahkan nabinya pun itu sudah enggak pengen lagi kalau wafat dikubur di Makkah, pengennya dikubur di tempat yang di situ itu sahabat-sahabatnya yang siap membela mati-matian. Baginda Nabi itu yang membawa agama. Demikian juga di mana tempat berani untuk membela agama, menyebarkan agama, maka pasti agama pun akan terboyong menuju ke tempat situ juga. Ini sudah dibuktikan. Siapa yang berani membela agama, maka akan datang agama di situ. Tapi kalau kita tidak berani membela agama, maka seperti kabilah-kabilah yang telah ditawari oleh baginda Nabi, akhirnya mereka pun juga akan merasa kerugian setelahnya, merasa menyesal, kenapa dulu kami tidak berani membela baginda Nabi, sehingga akhirnya baginda Nabi diboyong oleh orang-orang Madinah. Seumpama kami mau membela baginda Nabi, lah yo baginda Nabi bisa saya boyong ke rumah kami. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah Madinah itu satu tempat yang begitu hebat, nurnya cemerlang, mencorong, menyebar ke seluruh dunia. Hidayah datang kemana-mana melewati Madinah Al-Munawwarah. Manusianya adalah manusia percontohan. Rumah-rumah mereka rumah-rumah percontohan. Masyarakat mereka adalah masyarakat yang terbaik. Tetapi kita harus sadar bagaimana sambutan orang-orang Madinah ketika baginda Nabi datang ke Madinah.
Apa yang membuat orang-orang Madinah suka kepada baginda Nabi? Satu amalan apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Mereka begitu cinta kepada baginda Nabi dikarenakan baginda Nabi ini adalah ahli dakwah. Ahli dakwah. Karena dengan wujudnya baginda Nabi, semua orang dapat hidayah, semua orang akhirnya dapat masuk surganya Allah semuanya. Juru kunci surga. Amalannya apa? Dakwah. Itu yang disyukuri. Wajib syukru alaina. Kita wajib bersyukur mada alillahi da, selagi masih ada orang yang berdakwah, yang dipimpin oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakan baginda Nabi itu seperti Badr. Badr itu adalah bulan purnama. Bulan purnama telah datang ke Madinah dari arah gunung dari Saniyatul Wada. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ada orang yang mau berdakwah. Artinya masih akan terus datang hidayah. Artinya masih akan banyak lagi orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita syukuri? Artinya akan datang satu kerukunan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, aturan-aturan Islami, kelembutan, hilang kezaliman ketika datang seorang dai, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai itu kalau datang yang difikirkan bukan rumah. Dai datang satu tempat, maka yang datang difikirkan rumah. Lah gimana saya bisa dakwah ini enggak ada rumahnya? Aku tidurnya di mana? Loh, itu bukan dai itu. Itu namanya tukang ngiler, itu aja. Paling cocok digitukan aja. Karena pikirnya itu tidur, bukan pikir kerja untuk dakwah. Ketika baginda Nabi datang ke Madinah, satu yang dipikir baginda Nabi, membuat masjid. Bukan buat rumah, buat masjid. Kenapa kau buat masjid baginda Nabi? Kok enggak membuat rumah? Bagaimana tinggalnya? Bagaimana ini? Ya, itu enggak penting. Yang penting masjid. Yang paling penting masjid. Rumah nempel saja di rumahnya temannya Abu Ayyub Al-Ansari. Yang penting masjid. Itulah maka orang-orang dakwah itu pulang ke rumah, yang dijujuk itu jangan rumahnya. Udah 40 hari belum sampai selesai, pikirannya itu terus saja istriku, seperti istri. Gimana ini? Sehingga pulang-pulang itu sudah nggak ingat masjid, itu cepat, udah keluar ngicrit aja itu. Ini namanya itu bukan dai, itu namanya dai apa? Dai kebelet, Masya Allah. Kalau dai datang yang dipikir masjid, makanya para masyayikh kita, orang-orang yang telah dakwah lama telah menganjurkan kepada kita, kalau kita datang ke rumah, jangan langsung masuk ke rumah, tetapi datanglah ke masjid dulu. Ditengok masjidnya, bagaimana perkembangan dakwahnya, bagaimana 2,5 jamnya. Kalau di situ masih ada musyawarah harian di situ, ya ikut musyawarah. Alangkah baiknya. Bahkan bisa cerita-cerita dakwahnya kepada teman-temannya di masjid dulu sebelum pulang ke rumah. Itu juga pernah diajarkan baginda Nabi kepada kita juga. Sehingga apa? Orang rumah pun juga enggak kaget. Ini suami-suami kami telah datang dan mereka sudah ada di masjid. Sehingga mereka pun juga lebih bersiap-siap daripada kita get-geti. Apa itu namanya? Orang kira surprise ya. Apa itu? Tak usum. Masjid sih usum. Yang penting itu masjid. Sehingga akhirnya di rumah itu bisa persiapan. Sehingga ketika istri-istri kita sudah persiapan, rumah sudah persiapan, kita disambut oleh istri-istri kita dengan sambutan yang baik. Kalau kita langsung masuk rumah, kita belum disambut, kaget, tambah penguk ini.
Akhirnya datang marah, tambah istrinya marah, malah akhirnya lama sekali kamu nggak datang. Maka saudara Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting masjid. Baginda Nabi akhirnya membangun masjid. Masjid Quba dibangun. Masjid Madinah Al-Munawwarah dibangun oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bangun masjid? Kalau kita melihat perkembangan janin di perut ibu, ya, maka pertama kali itu yang kita lihat nanti kalau di USG, ya USG itu terlihat jantungnya itu jedek. Nah, nanti kalau jantungnya bergerak, dokter akan mengatakan, oh anak ini sehat, anak ini sehat. Kalau walaupun itu kayak bentuk janin, tapi kok nggak ada jantungnya, maka kayaknya mati ini. Nah, kayaknya mati, nggak hidup, tidak berkembang. Lah jantungnya Madinah itu adalah masjid. Maka itulah yang perlu dibuat duluan oleh baginda Nabi. Ketika masjidnya rejo, penuh, amalan masjid hidup, masjidnya sehat. Nah, anak muda datang ke masjid, anak kecil juga ke masjid, orang tua juga ke masjid. Di situ ada orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ta'lim, mengajarkan agama. Di situ ada khidmat, melayani masyarakat. Di situ juga ada dakwah. Sehingga masjid itu kokoh. Inilah masjid yang sehat. Kalau masjidnya sehat, maka masyarakatnya pun juga jadi sehat. Jadi intinya di masjid di tengah-tengah Madinah itu. Maka akhirnya Madinah itu tidak ada pondoknya, tetapi keluaran rumah-rumahnya orang Madinah itu seperti keluaran pondok-pondok, bahkan lebih alim daripada takhasus itu. Dari rumah-rumah. Ini kalau masjid sehat. Tapi kalau masjid itu mendiri, bagaimana bisa masjid mempengaruhi masyarakat? Bagaimana bisa masjid mempengaruhi rumah-rumah? Bukan masjid yang mempengaruhi rumah-rumah, malah masjid yang dipengaruhi oleh rumah-rumah. Nah, sehingga suasana masjid seperti suasana di rumah. Di rumah jagongan, di masjid jagongan. Di rumah udut, di masjid pun juga banyak yang udut. Ya. Ini masjid lemah, masjid sakit, masjid kalah sama rumah. Kalau masjid itu kuat, zikirnya kuat, maka rumah-rumah akan penuh dengan orang-orang yang berzikir. Kalau taklimnya kuat di masjid, maka di rumah-rumah pun juga akan penuh orang-orang yang taklim. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam, maka beliau itu keliling-keliling. Beliau itu takut kalau sahabat-sahabatnya itu loyo di dalam ibadah. Maka akhirnya beliau keliling-keliling waktu malam, pengen mendengarkan apa yang diperbuat sahabat-sahabatnya ketika malam. Maka ternyata di Madinah itu sahabat-sahabatnya itu mereka semua bangun membaca Al-Quran sambil sholat tahajud. Maka baginda begitu bahagia, begitu gembira ketika mendapati sahabat-sahabatnya seperti itu. Masjid sudah mempengaruhi rumah-rumah para sahabat. Nah, jadi masjid yang kuat seperti itu. Maka saudara ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya masjid. Ada taklim. Pentingnya masjid juga melayani masyarakat. Kadang-kadang masjidnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibuat juga untuk melayani orang sakit juga. Ada seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'ad. Beliau ini kena panah di bagian tangannya, tapi tepat pas nadinya, sehingga darah itu ngucur terus saja nggak habis-habisnya sampai beliau wafat. Maka dalam keadaan sakit beliau ini, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuatkan satu kemah di dalam masjidnya baginda Nabi. Ini termasuk keistimewaan para sahabat. Sakit itu pun nggak pengen pulang ke rumah, pengennya itu di masjid. Dan masjid pun juga melayani, sehingga di situ sampai wafat. Sa'ad bin Mu'adz. Ini orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu kalau umurnya sudah 40 tahun, ini para tabi'in saja. Mereka sudah mulai ambil sajadah,
meletakkan sajahnya di masjid, persiapan ibadah pol-polan. Kalau mereka sudah umur 60 tahun, di sini ada yang umur 60 tahun, ya, alhamdulillah, maka mereka sudah beli kafan. Persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan dakwah ini, baginda Nabi kok terus mulus begitu saja perjalanan? Tidak. Ada juga orang-orang itu yang iseng kepada baginda Nabi, itu juga ada. Tapi baginda Nabi untuk mendinginkan hati beliau, maka beliau mengingati cerita-ceritanya orang yang sabar. Cerita-ceritanya orang yang sabar. Maka penting orang itu mendengarkan cerita-cerita para anbiya, cerita-cerita para sahabat. Maka perlu taklim hayatus sahabah, ya. Itu supaya ngeyem hati, Pak niku. Kangge ngeyem hati. Kanjeng Nabi niku kadang-kadang niku digelakne kalih koncone, kalih tiyang. Nek digelakne Kanjeng Nabi langsung kelingan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min hadza fasabar. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala melasi Nabi Musa. Dulu Nabi Musa lebih banyak disakiti melebihi aku, tapi beliau juga sabar. Maka aku pun harus sabar. Nah, kalau orang itu ingat orang-orang dulu, maka akhirnya bisa sabar. Kalau itu kita baru jauhlah, atau kita khususi sehari, 2 hari, sekali, 2 kali, bahkan mungkin 10 kali, ingatlah bagaimana khususinya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. 950 tahun khususi dan jauhlah. Ayo. Jauhlah, baru setahun aja itu perasaan udah lama. Orang yang ngapa-apa nih awake dhewe niku. Maka diinget-ingeti, inget-inget. Baru lihat Pak Brengos gitu saja sudah ngacir. Takut. Gimana itu? Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Semua dirasakan bahwa saya ini hanya hamba Allah, saya ini hanya diperintah oleh Allah untuk mengikuti nabinya Allah, untuk menyampaikan agama Allah. Nah, sehingga apa? Semangat lagi, datang lagi, semangatnya datang lagi. Dan juga kita bisa nggak waleh-waleh datangi. Saya itu pernah diceritai ketika keluar di India sana, diceritai yaitu seorang yang orang dakwah, yang dia itu memikirkan satu orang, tapi begitu hebat kesabarannya ini, sehingga sering diceritakan di bayan-bayan di Nizamuddin, yaitu orang ini mempunyai target. Ada seorang, dia itu semangat, orangnya itu orang Islam, semangat, tetapi dia itu belum mau sholat. Tapi dulu bentuknya itu cocok tenan kalau dibuat jadi orang dakwah. Nah, jadi orang dai itu kalau melihat orang itu dilihat gitu. Oh, ini cocok ini orang ini. Nah, ini mau saya bentuk menjadi dai. Nah, tapi orang-orang India itu sabar orang. Dia itu ternyata preman orang ini. Maka didatangi, senyum itu saja, senyum. Disenyumi juga tidak mau senyum. Nah, hari berikutnya disenyumi lagi malah melotot. Hari berikutnya lagi disenyumi lagi bentak lagi malahan. Woi, kenapa senyum? Maka si dai itu mengatakan, saya senyum kepada kamu karena aku suka kepada kamu. Iya, seneng tenan moral gitu. Nah, mulai melembut. Lah iya, besoknya lagi senyum lagi, ganti senyum. Ya. Ini berhari-hari ini. Ini 1 kali lewat saja ini. Besoknya lagi senyum lagi, sudah. Ini si preman tuh mulai senyum. Sini senyum, ganti senyum. Sini senyum, ganti senyum. Akhirnya menyapa. Gimana, mau kemana? Saya mau ke sana, sini terus. Akhir-akhirnya ditelateni begitu. Alhamdulillah, si preman itu akhirnya bisa diajak. Diajak kemana? Belum. Diajak ke warung. Diajak ke masjid, marah itu setannya, itu sudah penuh setan jadi.
Makanya setan itu pun perlu ditipu juga. Diajak ke warung. Kalau setan diajak ke warung itu seneng, iya kan? Karena setan itu lebih suka warung daripada masjid. Makanya orang-orang yang di masjid kok ada setan yang mesti cepat-cepat keluar dari masjid, masuk ke warung nanti. Nah, diajak ke warung, diajak minum. Tapi ini dai itu orangnya itu tabah, struggle, nggak ada putus asanya. Akhirnya apa? Jak bicara, ngobrol. Pinter ini dai ini. Kalau ngajak ke warung mendekati waktu sholat. Kalau sudah waktu sholat, maka dai itu mengatakan, "Fulan, izin. Lalu kemana? Masih minum loh. Dan ini sudah azan loh. Aku izin mau sholat dulu. Ayo sudah sana. Tak habisin punya kamu ya? Ya habisin aja. Biar tahu barokahnya dai, nanti kan dapat tularan juga." Jadi minum sehari, 2 hari, 3 hari terus. Akhirnya kok setiap minum mesti dengar adzan. Setiap minum, tengah-tengah minum dengar adzan. Ditinggal. Akhirnya si preman tadi itu merasa juga akhirnya. Ini orang ini kurang ajar ini. Ini saya dikerjai ini berarti. Awas besok. Tengah-tengah minum, betul. Saya izin mau ke masjid karena sudah dengar adzan. Sebentar, aku mau bicara. Kaget ini tidak ini, ngewel ini. Nah, mau bicara apa? Kita bareng. Nah, akhirnya bareng-bareng ke masjid ternyata. Alhamdulillah diceritakan itu akhirnya orang itu keluar 3 hari, terus 40 hari, terus 4 bulan, dan sekarang sudah jadi penanggung jawab di India sana. Sungguh-sungguh dakwahnya. Makanya kata Masyayikh, seorang dai itu kalau melihat orang yang akan didakwahi, jadilah seperti kucing yang melihat tikus katanya. Sabar gitu. Mau pengen tak jadikan orang baik orang ini. Pengen dijadikan orang baik. Sehingga kalau kita baik, bareng-bareng masuk surga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Inilah namanya kerjasama antara orang Islam itu begini. Ta'awun untuk masuk surga, bukan ta'awun untuk masuk neraka. Saling bantu membantu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya sabar. Kemudian juga harus dengan akhlak. Karena Islam ini adalah agama akhlak. Karena Nabi kita itu adalah Nabi akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak. Begitu hebatnya akhlaknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai disebut-sebut di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau mempunyai akhlak yang agung. Baginda Nabi, bila mana salaman, maka salaman dengan lembut baginda Nabi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak pernah merasakan telapak tangan sehalus telapak tangannya baginda Nabi, bahkan lebih halus daripada sutra. Lembut. Kalau baginda Nabi itu salaman, tidak mau melepaskan duluan. Kalau belum orang lain melepaskan, takut lepaskan. Kalau baginda Nabi itu dibawa oleh anak kecil, maka dia pun juga ikut. Jadi mau ajak kemana silahkan saja. Baginda Nabi, siapa saja yang mengajak bicara baginda Nabi, maka pasti akan dijawab oleh baginda Nabi. Jadi baginda Nabi itu begitu, akhlaknya begitu hebat. Ada seorang di Makkah sana, dia itu pengen membunuh baginda Nabi. Kalau nggak salah namanya Sofwan. Maka dia itu ngomong sama teman-temannya, wahai teman-temanku, saya ini mau pergi ke Madinah. Lah mau apa? Aku sudah nggak betah ini, pengen saya bunuh saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku itu masih punya utang-utang banyak di sini ini. Nanti pasti kalau aku bunuh dia, maka aku pun juga mati. Maka ini bukan kerja biasa, ini jibaku tai. Ini kerja
berani mati ini, sudah. Maka anak-anakku, hartaku, hutang-hutangku, bisakah kamu selesaikan? Ya, saya selesaikan semua. Berangkatlah kamu. Udah, berangkat sampai mati. Ini. Datang ke sana, membawa pedang, masuk masjid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, orang yang punya firasah yang luar biasa, itu langsung dilihat. Siapa ini masuk masjid? Anjing, katanya begini. Tidak ada anjing masuk masjid ini. Ini mesti berbahaya ini. Langsung Sayyidina Umar dipegang. Itu pegang itu saja, apa itu lehernya itu. Akhirnya dibawa ke baginda Nabi. Ini ada anjing yang mau masuk masjid. Ini pasti pengen berbuat buruk kepada engkau. Maka baginda Nabi mengatakan, wahai Umar, sudah mundur sana. Udah enggak apa-apa, biarkan aja. Ini bahaya biarkan aja. Sudah. Mari sini, duduk sini di sini. Hanya duduk orang itu, wahai fulan, kamu waktu itu kan ngobrol-ngobrol sama temanmu kan, pengen membunuh aku. Kamu mengatakan bahwa hutang-hutangmu kamu suruh untuk nyauri teman-temanmu, dan kamu bilang begini, maka dia itu hanya domblong aja, dongong aja. Maka akhirnya dia mengatakan hanya asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini akhlak baginda Nabi. Begitu lembut baginda Nabi akhlaknya. Dan akhlak baginda Nabi bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat pun masih memikirkan umatnya. Ketika menjelang wafat pun masih memikirkan umatnya. As-salah wa ma malakat aimanukum. Wahai umatku, wahai teman-temanku, jagalah salat, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada orang-orang lemah, yaitu para budak pada zaman dulu. Jadi pesan baginda Nabi, saking lembutnya baginda Nabi. Ketika sampai nanti di akhirat, semua nabi sudah angkat tangan, masalah begitu hebat didatangi seluruh umat. Maka nabi-nabi mengatakan, sekarang ini adalah waktunya Tuhan kita marah. Tidak pernah marah seperti marah hari ini. Aku tidak berani apa-apa. Nafsi. Yang penting diriku selamat. Yang pengen diriku selamat. Kamu nggak tahu, aku nggak ngerti. Para nabi hanya mengatakan seperti itu. Datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam, datang kepada Nabiullah Nuh alaihissalam, datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa sudah tidak bisa bicara apapun, diam, saking takutnya. Akhirnya datang kepada Nabi akhir zaman, pimpinannya para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagian Nabi mengatakan, analaha. Ini memang bagianku. Sehingga bagian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ilham oleh Allah untuk memuji-muji Allah dengan pujian-pujian begitu hebat yang belum pernah diucapkan makhluk siapapun dan tidak akan bisa ditirukan oleh orang siapapun. Begitu hebatnya pujian itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada baginda Nabi. Wahai Muhammad, sudah angkatlah kepalamu wahai Muhammad, sudah belalah, maka pembelaanmu akan aku terima. Masalah nanti di akhirat akan selesai oleh baginda Nabi. Seluruh umat, mulai zaman Nabi Adam, termasuk nabi-nabinya juga, sampai hari kiamat, habis semua diselesaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini safaqahnya baginda Nabi kepada umat, bahkan kepada seluruh umat. Akhlak yang mulia, kelembutan, demikian juga mu'asarah yang baik. Di dalam Al-Quran diceritakan, yaitu mu'asarahnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam kepada orang yang ditemuinya. Ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dikejar-kejar oleh Fir'aun untuk dibunuh karena ketahuan baru saja membunuh orang Kipti, maka beliau telah lari menuju tempatnya Nabiullah Shu'aib alaihissalatu wassalam. Di situ Nabiullah Musa datang ke satu tempat sumur yang banyak. Di situ itu orang-orang
mengasih minum kambing-kambingnya. Habis mengasih minum, langsung ditutup sumur itu. Padahal di situ masih ada 2 orang wanita yang punya kambing-kambing. Mereka tidak mau membantu wanita itu, tidak mau mengasih minum kambing-kambing wanita itu. Maka Nabi Musa mengatakan, ada apa kalian berdua? Maka 2 wanita itu mengatakan, kami tidak bisa memberi minum kambing-kambing kami kecuali tutup sumur itu dibuka. Dan ayah kami sudah tua, tidak kuat mengangkat tutup sumur itu. Tutup sumur itu ditutup dengan batu besar, sehingga tidak bisa diangkat kecuali oleh satu jamaah dari orang. Maka Nabiullah Musa alaihissalam mengangkat tutup sumur itu, diangkat sendirian. Kaget itu si para wanita. Kuat betul orang ini. Maka laki-laki itu yang baik itu yang kuat, Pak, jangan ingkrik-ingkrikan. Sekarang ya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu benci sama laki-laki yang lemah, nunduk-nunduk itu benci. Maka beliau mengatakan kepada orang-orang yang nunduk, hei, jangan nunduk-nunduk seperti itu. Jadilah seperti Umar, kalau bicara lantang, kalau mukul keras. Kata Sayyidina Aisyah ini. Maka Sayyidina Nabiullah Musa mengangkat tutup itu, diangkat. Semua kambingnya dikasih minum semua. Selesai. Setelah itu bukan minta bayaran. Ayo. Kalau kita gimana? Wani dirokok. Oh, nggak bisa. Nabiullah Musa enggak. Pokoknya dikasih minum ikhlas karena Allah. Akhirnya beliau itu di bawah pohon mengatakan, ya Allah, saya lapar banget ya Allah. Saya lapar banget ya Allah. Udah lama nggak makan. Akhirnya datang wanita tadi, dikirim oleh ayahnya. Waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wanita itu datang kepada Nabi Musa. Putrinya Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam datang kepada Nabiullah Musa. Beliau datang dengan apa? Malu. Al-istihya, malu. Inilah citra wanita ahli surga. Jadi kalau pengen cari wanita ahli surga, wanita yang punya malu. Ayo, gimana? Masih ada nggak kira-kira? Banyak, insya Allah. Jadi wanita sejati itu yang punya malu. Tamshi al-istihya. Malu. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapakku memerintahkan aku supaya mengundang kamu. Bapakku mengundang kamu untuk datang ke rumah. Diceritakan akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam datang ke rumahnya Nabi Shu'aib. Tetapi dalilnya seorang wanita. Dalilnya seorang wanita. Nabiullah Musa itu orangnya pinter. Tidak mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Tidak seperti itu. Masya Allah, orangnya warok, betul-betul warok. Dan beliau pun juga orangnya pemalu. Beliau ini tidak pernah membuka bajunya kalau mandi, karena pemalu Nabiullah Musa. Kuat tapi pemalu. Biasanya orang kuat tidak malu. Kuat tapi pemalu. Sehingga Bani Israel ini cerita lain. Saya potong sedikit. Bani Israel itu pernah ngerasain Nabi Musa. Itu Musa itu kalau mandi selalu sendirian, nggak pernah. Kalaupun kita nggak pernah melihat tubuhnya, paling tubuhnya itu belang-belang itu. Katakan seperti itu, Bani Israel itu kurang ajar sama nabinya itu. Yaitu sifat. Orang kalau kurang ajar dari Bani Israel itu. Akhirnya apa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperlihatkan kepada Bani Israel bahwa Nabi Musa semua tubuhnya sehat, tidak ada yang masalah. Batu yang ditaruhi bajunya Nabi Musa itu lari. Sehingga dikejar-kejar Nabi Musa. Ya, orang-orang melihat, oh ternyata sehat, nggak belang ya. Begitu marahnya Nabi Musa itu kepada batu itu, sehingga batu dipukuli dengan tongkat ajaibnya Nabi Musa itu. Allahu Akbar. Di orang itu kalau malu, Masya Allah. Maka dikatakan orang itu kalau punya malu itu sudah. Maka dikatakan
Inna likullil adyan khuluq wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama itu mempunyai perilaku, dan perilaku Islam itu adalah malu. Ciri khas orang Islam itu malu. Itu ciri khas. Kalau sudah nggak punya malu, wah itu bahaya itu. Itu perlu diamplas lagi, insyaallah. Okay. Nabi Musa mengatakan kepada si wanita ini, wahai wanita, aku tidak mau berjalan di belakangmu sehingga aku melihat kamu. Tidak, aku tidak pengen melihat belakangmu. Aku pengen di depan. Lah kalau di depan bagaimana caranya? Aku pun juga tidak pengen ngobrol sama kamu. Nah terus bagaimana menunjukkan itu? Ambillah batu, belok kiri, antem kiri, belok kanan, antem kanan. Coba, bagaimana waroknya Nabiullah Musa alaihissalam? Datang ke rumah, langsung putrinya Nabiullah Shu'aib ini berkata, wahai ayahku, ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayahku ini orang ini kuat, orang ini kuat, dan dia itu amanah, sama sekali tidak mau melihat aku, bicara sama aku pun tidak mau. Ini engkau bujuk supaya mau untuk mengembalakan kambing kita di sini. Ayahnya paham. Wahai Musa, aku pengen menikahkan anakku sama kamu. Yang diminta makanan, yang datang makanan, dan yang menyuguhkan makanan. La in syakartum la azidannakum, maka banyak syukur. Kalau orang itu banyak syukur, maka akhirnya ditambah-tambahin nikmat itu. Kalau orang itu nggak syukur, itu bahaya itu. Belum datang nikmatnya udah kabur nanti. Harus syukur. Walaupun satu detik kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dapat ikut-ikut memperjuangkan agamanya Allah, maka syukur alhamdulillah. Walaupun satu detik bisa datang ke markas, walaupun 1 menit, apalagi kalau mau i'tikaf, masya Allah, alhamdulillah. Nanti ditambah-tambahi lagi. Bagaimana? Masya Allah. Maka saudara Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu kalau tidak ada ikhlas maka tidak ada gunanya. Harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya hati kita itu selalu ikhlas hanya semata-mata karena Allah, hendaknya kita selalu mengingati akhirat. Kalau kita tidak ingat akhirat, walaupun kelihatannya itu kerja agama, maka akhirnya itu jadi dunia. Maka untuk ini semua, siapa yang menyiapkan dirinya untuk keluar latihan memperjuangkan agamanya Allah, mengikuti, menepak telasi perjuangan yang telah dibuat oleh Nabiullah Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya, yang akhirnya hasilnya kembali kepada kita dan anak cucu kita dan keluarga kita dan kampung kita dan negeri kita, bahkan untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Monggo siapa yang siap? Monggo Pak.